Dan ketika dia berbalik, Astaga! Betapa terkejutnya ketika aku melihat dengan jelas wajah nenek itu yang kini berada tepat di depanku. Wajah tua keriputnya itu terlihat berlumuran darah. Iya, seakan mengalir dari atas kepalanya yang terus memenuhi wajahnya. Dan terlihat juga tangan nenek itu seperti patah atau bisa dibilang hampir putus. Matanya merah karena terkena darah dan melotot ke arahku. Mulutnya berkomat kamit dan bersuara tidak jelas. Sambil dia melangkahkan kakinya perlahan menuju ke arahku, dan terdengar namaku Furqon. Aku ingin membagikan pengalaman pertama kali ketika aku melihat sosok makhluk halus. Dan pengalaman ini aku alami 3 tahun yang lalu saat aku masih bekerja sebagai security di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandung. Dari pertama masuk, setelah bekerja selama 5 bulan, tidak ada hal yang aneh. Baik bekerja di shift pagi ataupun malam. Boleh dibilang, gedung pusat perbelanjaan ini lumayan besar. Ada banyak lantai bertingkat, dan setiap lantai bisa dibilang sangat besar dan luas. Biasanya jika pagi hari, aku bertugas di pintu masuk gedung. Kadang juga di dalam gedung. Aku bekerja mendapatkan giliran 2 shift siang dan 2 shift malam. Dan jika bertugas di malam hari, aku bertugas mulai dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi. Keadaan bertugas di malam dan pagi hari sangatlah jauh berbeda. Jika siang hari banyak yang berkunjung, orang lalu lalang, berbelanja. Tapi jika sudah memasuki malam hari, keadaan jauh berbeda. Sepi, hening, dan gelap. Tim security di sini terdiri dari beberapa orang yang biasanya berjaga di lantai yang sudah ditentukan. Aku sering berjaga di lantai 2 dan 3. Dan setiap berjaga, setiap lantai, aku harus berjaga sendirian. Iya, berjaga hanya sendirian untuk 2 lantai. Setiap 2 jam sekali aku harus berpatroli mengelilingi area yang aku jaga. Dengan bermodalkan sebuah senter dan tongkat kayu untuk berjaga-jaga. Dan sampailah pada hari itu, aku mendapatkan shift malam. Dan aku ingat, hari itu hari Kamis, malam Jumat. Karena selama berjaga di sini tidak pernah ada yang aneh, aku pun tidak berpikiran macam-macam. Semua berjalan dengan lancar. Hingga tibalah waktu aku untuk berpatroli. Kira-kira saat itu sekitar jam 1 pagi. Aku yang hanya sendirian mulai berjalan menyusuri lorong-lorong gelap di lantai 2.
Setiap sudut dan tempat berjualan aku periksa. Tidak ada yang aneh. Semua aman. Setelah berkeliling di lantai 2, aku pun naik ke lantai 3. Aku berjalan melewati eskalator atau tangga berjalan yang sudah dimatikan. Bisa dibilang eskalator di gedung ini cukup banyak. Di setiap sudut hampir ada eskalator. Karena ingin berkeliling, aku menggunakan eskalator yang paling kiri. Dan mulai berpatroli ketika sampai di lantai 3. Aku mulai berpatroli dari sudut kiri yang nantinya akan berputar di setiap lorong, lalu kembali ke lantai 2, lewati sudut sebelah kanan. Setiap sudut yang aku lewati, semua terasa aman. Bahkan aku sampai mengecek ke bagian kamar mandi, yang saat itu sudah dimatikan. Aku masuk ke setiap bilik di kamar mandi dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ya takutnya ada orang jahat yang bersembunyi dan menunggu kesempatan hingga malam. Lanjut aku mengecek bagian lift yang berada di tengah gedung. Semua nampak aman. Dan ketika aku berjalan di lorong bagian tengah, itu siapa? Aku melihat di koridor yang gelap itu ada seseorang yang sedang berjalan. Iya, seseorang yang berjalan agak perlahan ketika itu. Hei! Aku coba memanggilnya sambil berjalan mendekati orang itu. Takutnya maling. Karena gelap aku tidak terlalu bisa melihat dengan jelas sosok orang itu seperti apa. Semakin aku dekati, orang itu berjalan semakin menjauh. Aku pun coba berlari kecil untuk mengejar orang itu. Hei kamu, berhenti. Hei. Sampai di satu lorong yang terkena cahaya, langkahku terhenti. Ketika sekilas kulihat orang itu adalah seorang perempuan. Perempuan itu terlihat memakai baju kebaya berwarna putih. Rambutnya panjang dan beruban. Iya, rambutnya panjang berwarna putih seperti uban. Dan kupikir itu seorang nenek-nenek. Aku pun mulai melaju perlahan, coba kembali mengejarnya. Takutnya orang tidak waras. Dan ketika aku akan mendekatinya, dia pun mulai berhenti, berdiri membelakangiku. Hei, nenek mau kemana, Nek? Nek? Aku coba bertanya sambil terus mendekati nenek itu. Ketika hampir dekat, sekitar berjarak 3 meter saja dariku, tiba-tiba nenek itu membalikkan badannya ke arahku. Dan ketika dia berbalik, Astaga!
Betapa terkejutnya ketika aku melihat dengan jelas wajah nenek itu yang kini berada tepat di depanku. Wajah tua keriputnya itu terlihat berlumuran darah. Iya, seakan mengalir dari atas kepalanya yang terus memenuhi wajahnya. Dan terlihat juga tangan nenek itu seperti patah atau bisa dibilang hampir putus. Matanya merah karena terkena darah dan melotot ke arahku. Mulutnya berkomat kamit dan bersuara tidak jelas. Sambil dia melangkahkan kakinya perlahan menuju ke arahku, dan terdengar dia mengucapkan sesuatu. Terdengar sangat jelas. Dia berkata, aku hanya bisa terdiam kaku melihat sosok itu terus mengucapkan hal yang sama dan semakin dekat denganku. Aku mulai membaca doa-doa yang aku bisa sambil menutup mata. Dan tiba-tiba kini terdengar suara menggema seisi lantai. Suara tertawa cekikikan yang menakutkan. Aku terus membaca doa sambil menutup mata dan telingaku meredam suara cekikikan nenek itu. Meskipun ketika aku tutup telingaku pun suaranya masih terdengar. Hingga suara itu pun hilang. Aku pun coba membuka mataku lagi. Dan ketika aku buka, sosok nenek itu kini sudah tepat berada di depanku. Kontan aku pun langsung berlari sebisa mungkin menjauh. Dan ketika aku tengok lagi ke belakang, sosok nenek itu pun sudah menghilang. Aku langsung berlari dari lantai itu hingga akhirnya aku bertemu teman-temanku yang juga sedang patroli. Melihatku panik, mereka pun membawaku ke pos di lantai 1. Setelah cukup tenang, teman-temanku pun bertanya, kenapa aku berlarian dan wajahku pucat. Lalu aku pun menceritakan bahwa saat sedang patroli di lantai 3, aku melihat sosok nenek-nenek memakai kebaya putih. Yang jelas itu bukan manusia. Atasanku yang ada di pos itu pun tersenyum dan membenarkan apa yang kulihat. Bahwa benar di lantai 3 gedung itu ada penghuni sesosok nenek-nenek memakai kebaya putih yang sering jahil. Menjahili security yang sedang bertugas. Konon, katanya nenek itu adalah orang yang pernah bunuh diri. Di gedung ini, di lantai 3. Sampai saat ini, sosok nenek itu masih sering berkeliaran di lantai 3 gedung itu. Tubuhku bergidik ngeri, merinding tak henti-hentinya ketika mendengar penjelasan atasanku itu. Ya mungkin, aku pun tidak tahu kejadiannya kapan.